wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit ya menjelang waktu Isya. Kalau tadi kita sudah disuguhkan tentang ulumul Quran, sekarang sebelum masuk kepada materi tafsir, saya ingin menjelaskan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu, ya coba lihat di sini, nanti kita kopikan ya. Al-Quran itu ada 3 kandungannya. Ya, jadi kalau kita bicara Quran itu ada 3 kandungannya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tujuan. Yang kedua ada cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada bukti. Nah, ini tolong dipahami betul ini ya. Ini kita sudah masuk di memahami Quran. Kalau tadi ulumul Qur'annya, sekarang kita akan bicara tentang kandungan Al-Qur'annya. Jadi kalau kita mulai Al-Qur'an itu Al-Qur'an dimulai dengan huruf apa? Ya? Al-Qur'an dimulai dengan huruf apa? Ba. Diakhiri dengan huruf sin. Ya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan huruf sin dengan ayat minal jinnati wan nas. Masuk sini. Maju. Oke. Nah, ini tolong ya. Kita sudah mulai masuk ya. Jadi kalau ba ditambah sin menjadi apa itu? Bas, ya kan? Nah, bas itu di dalam bahasa Al-Qur'an itu lengkap kafa. Jadi Quran yang 30 juz itu bas. Orang Arab itu kalau sudah bilang bas, antum tidak boleh tawar lagi tuh. Bisa nawar sesuatu di Mekah itu, ini berapa harganya? Oh, ini 20 real. Kita bilang hal yumkin 10 real, nah, dia bilang yumkin 10 real. Kalau kita bilang mungkin 7 real, dia bilang bas. Dia kalau sudah bilang bas, cukup itu si Marwah itu, tahu kelaran Mekah tuh si Marwah itu. Dia kalau orang bilang bas udah. Al-Qur'an itu nah dimulai dengan ba, diakhiri dengan apa? Sin, menjadi apa? Bas. Artinya apa? Kamil, lengkap dan sempurna. Ah, itu. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita bicara Quran itu bicara bahwa apa yang kita kandungan di dalam Al-Quran itu mulai dari ba, dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa? Al-Quran itu apa tadi? Kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min awali suratil Fatihah ila nihayati surati An-Nas. Mulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Dimulai dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf sin, disambung menjadi bas. Bas artinya kamil sempurna. Nah, itulah kemudian anak-anak semua, saya panggil anak-anak aja karena biasa saya ngajar di kelas ini ya. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an itu ayat yang terakhir yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai ayat yang terakhir itu surah Al-Maidah ayat 3. Betul ya? Surah Al-Maidah ayat 3. Apa ayatnya itu? Apa ayatnya Al-Maidah ayat 3? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yuk sama-sama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu surat apa? Al-Maidah ayat 3. Coba sama-sama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan nikmatku atasmu. Coba lihat. Tatkala bicara ad-din, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di saat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ad-din, Allah menggunakan kata kamal. Kata apa? Kamal. Tapi tatkala bicara tentang nikmat, Al-Quran tidak bilang kamal, tapi apa? Atmamtu. Nah, ini kita sudah mulai masuk tafsir ya. Agama, Quran bilang apa? Akmala. Sementara nikmat bilangnya apa? Atamma. Mal farqu, ya saya ya. Mal farqu baina kamal wa tamam? Ada yang tahu bedanya kamal dan tamam? Tamam ya akhi. Kalau sesuatu tamam itu ada kurangnya enggak? Ada kurangnya enggak?
Ustaz Alwi kemarin ikut ya pengajian di sini. Ada Ustaz Sadi bilang kamaliyah, jamaliyah, kamaliyah dan dia itu. Kalau sudah dibilang kamal, itu tidak ada kurangnya. Kalau sudah bilang apa? Ini ingat ya, kita sudah mulai masuk tafsir nih ya. Maka catatannya tidak boleh lewat ini. Ya, ini mahal-mahal harganya ini. Ya. Kalau Al-Quran, agama itu, ya sayang, buka sama Umi ya. Mohon maaf ya. Jadi ini ramah anak. Artinya ramah anak itu boleh anak berkeliaran, ya kan? Ya, itu namanya ramah. Saya bilang tadi, tatkala bicara agama, Allah bilang apa? Kamal. Tatkala bicara nikmat, Allah bilang apa? Tamam. Masya Allah ya. Mal farqu baina kamal wa tamam? Ayo, siapa yang bisa? Ini kita sudah mulai tafsir. Mal farqu baina kamal wa tamam? Kalau tamam itu masih ada yang bisa dilengkapi, itu tamam itu. Ya Fauzia ya. Kalau kamal itu, kalau tamam itu sesuatu sudah baik tapi masih ada yang bisa diperbaiki. Maka dalam pendidikan itu even the best ya can be improved, itu bahasa Inggrisnya begitu. Even the best can be improved. Kalau nikmat itu apapun bentuknya nggak ada yang sempurna, betul nggak? Betul ya? Ada orang bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya oke, ada kurangnya nggak dia ada? Ada kurangnya nggak? Ada. Karena nikmat itu nggak mungkin kamal, tapi nikmat itu adalah tamam. Paham tuh? Nah, ini udah mulai masuk tafsir nih ya. Harus catatannya harus mulai ini. Tapi tatkala bicara agama, dia tidak bilang atmamtu, tapi dia bilang apa? Akmaltu. Ya, al-yauma, coba sama-sama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya kan? Coba lihat. Anak-anakku semuanya, coba saya ingin kita coba lihat ya ayat itu ya. Kita sengaja kita begini supaya kita bisa mencek. Coba lihat surah apa tadi coba? Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, Al-Maidah ayat 3. Coba lihat ya. Semuanya sama. Nah, mari perhatikan di sini. Nah, coba lihat. Ayat yang terakhirnya ini nih. Coba saya potong di sininya ya. Ini kita hilangkan. Nah, sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, sama-sama bersama saya di sini kita perhatikan ini. Oke. Yuk sama-sama di sini ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk apa? Tafsir. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik di sini. Yuk sama-sama sekali lagi, ini penting sekali untuk memahami ayat ini. Coba al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Coba lihat ya. Tatkala bicara din, coba tatkala bicara din, perhatikan di sini. Tatkala bicara din, Al-Qur'an menggunakan kata akmala. Tatkala bicara din, Al-Quran menggunakan kata apa? Akmala. Bisa diperhatikan? Tapi tatkala bicara ni'mah, ya, Al-Quran menggunakan kata atamma. Biar nggak sama hurufnya, saya garis begini satu, ini satu di sini. Ini kita sudah bicara tafsir ya. Coba lihat, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Coba perhatikan, buka hatinya, buka pikirannya, buka ilmunya, catatannya. Akmala itu kalau bicara apa? Din. Atamma bicara apa? Nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa din menggunakan kata kamal?
Kenapa nikmat menggunakan kata tamam? Sebab agama itu sempurna. Agama itu apa? Sempurna. Makanya kamal namanya. Dia tidak menggunakan kata tam, dia menggunakan kata akmala. Lagi pula dia menggunakan kata tu di sini, dhamir tu. Ini siapa ini? Mutakalimnya siapa ini? Masya Allah, Allah yang mutakalimnya di sini. Mutakalim itu apa? Fa'ilnya. Akmala itu apa itu? Itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'nya apa? Akmala yukmilu ikmalan. Oke ya. Akmala yukmilu ikmalan. Mana fa'ilnya? Tu itu siapa? Allah. Ana. Allah. Mana maf'ulun bihnya? Din. Oh, ini makanya harus belajar bahasa Arab ini ya. Ya kan? Mana fi'ilnya? Akmala. Mana fa'ilnya? Tu, ana. Kembali kepada siapa? Allah. Coba lihat. Coba lihat nih sebelum kita bicara ini ya. Sebelum kita bicara ini. Apa tadi saya bicara tadi itu? Mana tadi ya? Oh, ini. Nah, ini ya. Mana tadi? Bicara ini ya. Sebelum kita bicara ini, coba kita perhatikan dulu ini. Jadi Allah, nahnu, bukan nahnu, apa? Ana, ya kan? Coba kalau dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nano. Ya coba. Akmala, no. Akmala, akmalu. Bisa kan? Kenapa juga kan? Bisa saja. Oh, sedikit. Oke. Baik. Coba. Dhamirnya ana di situ. Kepada siapa ana itu? Kepada Allah. Baik. Yang menyempurnakan itu siapa? Allah. Allah itu kamal atau bukan? Kamal. Kalau Allah itu kamal, berarti hasil yang diungkapkan juga kamal. Paham tuh? Paham tuh? Baik, mari sama-sama saya. Nah, din. Apa itu din? Agama. Sumber agama itu apa? Hanya Quran doang. Sumber agama itu apa? Hah? Ayo. Wasunnah. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Quran. Kalau sunnahnya apa? Dalam Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil a'la summa dana summa qaba qausaini fakana. Ya, oke. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa itu Nabi. Nah, sekarang sumber Al-Qur'an tadi itu digunakan kata kamal apa? Sempurna di dalamnya. Oke ya, sempurna. Mulai dari ba dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan apa? Sin minal jinnati wan nas. Kemarin Buya apa? Sayang cinta dunia akhirat. Saya kemarin diundang untuk pidato di satu kampus. Kemudian saya sampaikan begini, ya. Saya sampaikan begini. Ya, salah satu kehebatan Islam itu adalah tidak ada satupun ajaran agamanya yang tidak sempurna. Ya kan? Why? Limadha? Li'anna alladhi awha hadha ad-din huwa al-kamal. Fahim tuh? Li'anna alladhi awha hadha ad-din huwa Allah wa huwa al-kamal. Jadi yang memberikan agama ini siapa? Allah. Dan Allah itu apa? Kamal. Nah, kalau Allah itu kamal berarti kalamnya kamal atau tidak? Nah, Ustaz Danang nanti jadwalnya diikuti ya. Ya, jelas sampai sini? Bahwa salah satu kehebatan Islam itu adalah tidak ada satupun yang tidak sempurna. Nah, satu ketika
seorang dosen di Al-Azhar itu di Mesir. Saya waktu S3 dulu ke Mesir. Ada seorang dosen bilang sama mahasiswanya bahwa Quran itu sempurna. Di dalamnya ada semuanya. Ada apa? Semuanya. Lalu mahasiswa itu tanya sama profesor, ada nggak di dalam Quran cara bikin donat? Ada nggak? Hah? Ada nggak dalam Quran cara bikin nasi uduk? Ada. Bikin donat dalam Quran. Kata siapa ndak ada? Ada. Dosennya bilang ada cara bikin donat dalam Quran. Narji' ila darsinal yawm. Nara fi hadhihi al-ayah. Kita melihat dalam ayat ini, hunaka al-farq innama takallam 'anid din, wallahu subhanahu wa ta'ala istakmala kalimatul kamal. Paham tu? Walakin innama yatakallam 'anil ni'mah la yaqul akmala, walakin yaqul atamma. Mal farq bainahuma? Ad-din huna, ad-din kamil. Ad-din apa? Sempurna. Limadha? Li'anna alladhi anzala hadha ad-din huwa al-kamal. Huwa Allahu alladhi kamal. Allah yang sempurna. Kalau Allah sempurna berarti produknya juga sempurna. Enggak mungkin sesuatu yang sempurna produknya tidak sempurna. Faham? Oke. Nah, nikmat itu enggak ada yang sempurna nikmat itu. Maka nikmat itu cukup. Dia menggunakan kata atamma. Dia tidak menggunakan kata akmala. Gaji 200 juta pun itu bisa enggak cukup. Betul kan? Tapi gaji 5 juta pun insya Allah cukup. Kapan cukupnya? Kalau kita mensyukurinya, ya kan? Jadi nikmat itu tidak ada yang sempurna. Nikmat itu cukup. Tapi agama itu sempurna. Nah, paham tak? Ini luar biasa itu. Jadi nikmat tidak ada yang sempurna. Ada orang hebat, gagah, ganteng, kaya, raya. Ada cukup, ada kurangnya enggak? Nanti kalau cari suami, wah saya pengen suami yang ganteng, kaya, hebat, dari keluarga terhormat, agamanya bagus. Udahlah, kau nggak usah nikah sampai akhir zaman. Karena nggak ada yang seperti itu, ya kan? Ya kan? Secalwi begitu selalu. Nggak ada cari istri sempurna, nggak ada itu. Ya kan? Karena nikmat itu tidak mungkin ada yang tapi nikmat itu cukup. Ya kan? Cukup, ya kan? Orang yang gaji 500 juta hidup, yang kita gajinya cuma 5 juta juga hidup, kan? Itu namanya sempurna. Nah, apa namanya? Cukup. Nah, coba lihat. Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an ini itu kandungannya sangat sempurna. Kandungannya sangat apa? Sempurna. Kamal. Di dalamnya ada tujuan. Di dalamnya dijelaskan cara mencapai tujuan, dan di dalamnya dijelaskan bukti kebenaran tujuan itu. Wah, ini dahsyat. Jelas ya? Dia menjelaskan apa? Tujuan. Setelah itu cara untuk mendapatkan tujuan itu, dan kemudian bukti tujuan itu ada. Saya selalu bilang mahasiswa begini, kalau Anda mau ke Bandung, Anda harus menentukan dulu tujuan Anda kemana. Tujuannya kemana tadi? Ke Bandung. Setelah tujuannya jelas, harus Anda jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan tujuan itu. Betul nggak sih? Saya mau ke Bandung, tapi beli tiket ke Rangkas Bitung. Kira-kira nyampe nggak? Saya mau ke Bandung, tapi saya beli tiket kemana? Kemana? Rangkas. Nggak sampai tujuan itu. Kalau saya mau ke Bandung, harus melalui jalur untuk sampai ke... Saya harus jelaskan, saya mau ke Bandung, nanti cara ke Bandung itu bisa pakai mobil, oke? Bisa pakai kereta. Keretanya pun macam-macam, ada KRL biasa, ada yang sekarang wush. Atau juga mungkin saya nggak pakai kereta deh. Saya nggak juga pakai wush, tapi kayak pakai sepeda motor buntut. Wadah, saya nggak usah pakai sepeda buntut. Saya mau maraton sampai ke sana. Yang penting Anda menjelaskan tujuan Anda, dan Anda menjelaskan cara untuk mendapatkan tujuan. Soal sampai lama atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas Anda menentukan apa? Tujuan. Ini ada Avril ini. Avril ya, kamu ikuti Avril ya. Begitu juga Quran.
Quran itu tatkala mengatakan ya ayyuhal apa? Ayatnya itu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Itu kan tujuan tuh, bahwa nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu ada kenikmatan yang luar. This goal itu tujuan. Hadhil ghaya. Lakin at-turuq ilal ghaya hada syai'un akhar. Jalan untuk mencapai tujuan itu sesuatu yang berbeda, betul kan? Bagaimana cara menyampaikan itu? Tujuan wa basyiril ladzina amanu wa amilus banyak caranya. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Itu cara untuk membantu tujuan. Bahkan yang paling luar biasa itu kan dalam surat Al-Kahfi 110 itu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya terakhir Al-Kahfi. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang masuk surga itu tuh, kata Al-Qur'an caranya falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Quran menjelaskan tujuan, Quran menjelaskan cara untuk mencapai tujuan. Paham tuh? Oke, yang ketiga, Al-Quran itu tidak hanya bicara tujuan, Al-Quran juga tidak hanya bicara cara untuk mencapai tujuan, tapi Quran juga memberikan bukti akan kebenaran tujuan itu. Makanya saya sering ya, karena saya waktu saya di Amerika, kemudian saya ditanya oleh salah seorang Yahudi, ya, dia bilang begini, after death, kata dia, setelah kami mati, setelah mati, itu kami mendapatkan apa dalam ajaran Anda itu, dalam ajaran your religions, kalau kami sudah mati itu apa? Itu saya masih punya sertifikat memberikan ceramah di Amerika waktu itu. Lalu saya ditanya waktu itu, saya bilang gini, itulah kehebatan Islam itu. Bahwa Islam itu tidak hanya memberikan janji, tapi juga memberikan bukti. Ya, kan begitu ya. Lalu dia bilang, loh, kalau Anda mati, lalu Anda masuk ke alam kubur, ya, meninggal itu, mana kelas 5, mana kelas 6? Ada kelas 5 sini? Ya, kelas 6 apa kelas 6 itu? Yang bicara mayat itu. Kelas 6 ya. Nah, pelajaran tauhid ini kita pakai buku Mesir di sini, bicara mayat itu. Tatkala mayat itu dikafankan, itu bagaimana cara membuktikannya bahwa dia dapat nikmat atau tidak? Bisa dibuktikan tidak sih? Enggak usah itu deh. Kalau orang baca suratul Fatihah buat orang yang meninggal dunia, itu pahalanya sampai atau tidak? Hah? Sampai. Sampai laras. Kita baca, kemudian niatkan buat orang mati, kira sampai pahalanya atau tidak? Sudah pernah coba? Saya bilang gini, kalau Anda tidak percaya bahwa pahala yang kita bacakan itu sampai kepada Anda mati dulu deh. Ya kan? Anda mati, kemudian kami ngumpul baca Fatihah. Kamu sampai, kalau sampai nanti kabari lewat WA, kalau enggak kembali lagi lah saya bilang. Artinya itu nggak bisa dibuktikan, tapi kenyataannya ada kan, begitu ya? Mati itu kan aksiomatik. Semua orang pasti mendapatkan kematian itu kan. Bukti juga begitu. Nah, Al-Quran sebagai sebuah kandungan maknanya itu ada buktinya. Bisa nggak sih orang mendatangkan seperti satu ayat dalam Quran? Bisa nggak? Nggak pernah bisa itu. Apa ayatnya? Coba. Ada yang Quran mengatakan datangkan 10 surat. Ada Quran mengatakan datangkan 30 juz. Ada yang mengatakan tolong datangkan 1 surah saja. Ada ayatnya kan? Ada kan? Ayo, siapa yang hafal? Kalau hafal nanti hadiahnya pergi umroh. Ayo. 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 Kalau mampu. Coba, yang bisa membacakan, yang bisa mengatakan kalau semua berkumpul mendatang Quran, mereka nggak mampu. Ada ayatnya nggak?
Ayo, ini para hafizo ini. Ayo. Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum zahira. Ya kan ayat itu. Saya enggak 30 juz hafalan saya, tapi insya Allah kuat yang begitu-begitu itu. Ya. Karena saya pernah dulu ikut lomba Quran 30 juz. Ya, tapi enggak mungkin. Sampai sekarang enggak mungkin. Oke, yang 10 ayat, 10 surat. Fa'tu bi'asari suwarin mislihi muftariyat. Yang satu surah. Ini pasti hafal lah. Juz pertama. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Coba lihat, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Nggak akan mampu mereka lakukan itu. Dulu ada seorang yang bernama siapa ya? Musailamah Al-Kadzdzab ya. Mengaku jadi seorang nabi pada masa siapa? Abu Bakar. Karena masa Abu Bakar itu ada 3 fitnah yang terjadi, salah satunya adalah nabi palsu. Kemudian yang kedua, pembangkangan terhadap membayar zakat, ya kan? Ada seorang mengaku nabi, namanya siapa? Musailamah. Kata Musailamah, saya juga dapat ayat. Apa ayatnya? Dia ingin menandingi surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kata dia, saya juga turun ayat tentang Al-Fil itu. Apa bunyi ayatnya? Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil jismuhu kabir. Gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu badannya besar. Begitu mendengarkan ayat itu, orang Arab bilang, wahai Musailamah, 23 tahun Nabi membawa ayat, belum ada ayat yang sejelek ayatmu ini. Tanpa Al-Quran pun orang tahu kalau gajah itu badannya besar. Lalu apa fungsinya wahyu? Untuk hanya memberitahu kalau gajah itu badannya besar. Tapi bandingkan dengan Quran tatkala bicara gajah, dia tidak bicara tentang gajahnya, tapi dia bicara tentang apa? Substansi sebuah persoalan yang sangat besar, sehingga dia tatkala bicara gajah, dia mulai ayatnya dengan alam tara. Apa? Tahu nggak di dalam ilmu Quran itu, kalau ada ayat dimulai dengan alam tara, itu ayat sedang bercerita tentang sesuatu yang sangat besar. Nah, itu kaidah tafsirnya mulai masuk tuh, ya, dicatat itu ya. Alwi, di situ ada buku judulnya Pak Quraisy Shihab tentang, coba dicari di situ. Bukunya Pak Quraisy memahami tafsir seperti itu. Coba selain ayat alam tara, siapa yang bisa lagi membacakan ayat coba yang di depannya ada alam tara? Ayo, ini saya uji sekarang nih, ya. Setelah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tadi saya mengatakan kalau ketemu nggak di yang berbahasa Indonesia itu di atas Al-Quran Pak Quraisy memahami kaidah tafsir, coba. Ada lagi enggak ayat yang alam tara? Ayo Laras. Fril. Ayo Fril. Ayo. Fadia. Tahu enggak apa ayat? Alam tara coba. Pul. Selain alam tara kaifa coba. Alam tara ke apa? Ada juga ayat alam tara bicara tentang kalimat yang thayyibah. Itu ya.
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah apa? Asluha sabitun wa far'uha bis sama. Alam tara kan? Tatkala Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya kan? Alam tara kan? Jadi alam tara itu diceritakan tentang sesuatu yang sangat besar. Berbeda nggak dengan yang disampaikan oleh Musailamah? Berbeda. Musailamah hanya bilang, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Untuk apa turun wahyu kalau hanya menyampaikan badannya besar, belalainya panjang? Tanpa wahyu pun orang tahu kalau gajah itu badannya besar, belalainya. Lalu apa tujuan ayat Quran di situ? Makanya saya bilang, ya kan? Waktu Quran menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal dalam pandangan Anda, ya dalam pandangan ini Pak Kures, nanti kita akan belajar juga kaidah tafsir. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang itu menggunakan kalimat-kalimat penegasan di awalnya, ya kan? Penegasan di awalnya. Pertanyaan saya, kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Iya belum. Masa belum? Udah belum? Kiamat sudah terjadi atau belum? Coba. Tatkala Quran bercerita tentang kiamat, kadang-kadang dia menggunakan fi'il madhi. Ada ayatnya. Mana Ustaz Fidah dia? Quran menggunakan fi'il madhi. Surat apa? Ya, salah satunya. Tapi ada ayat yang diawali dengan fi'il madhi bercerita tentang kiamat. Halo. Ya, ini dikorek sekarang isi kepalanya ini kan. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Surat apa itu? Surat yang pertama, surat An-Nahl. Ya kan? Kiamat sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi dia menggunakan fi'il madhi. Kalau madhi itu apa sih? Terjadi. Loh kenapa? Kiamat yang belum terjadi tapi Quran menggunakan fi'il madhi. Kenapa itu? Kenapa itu? Ma makna fi'lul madhi fi lughatil arabiyyah? Apa salah satu makna fi'il madhi dalam bahasa Arab? Li ta'kid. Apa? Untuk menegaskan bahwa itu terjadi. Ata amrullah fala tastajilu. Kiamat sudah pasti terjadi walaupun kamu belum itu terjadi. Oke. Ini ya. Jadi kandungan Quran itu ada tujuannya, kemudian ada cara untuk mendapatkan tujuannya, yang kedua ada ketiga bukti. Nah, tujuan dalam Quran itu ada tiga itu. Ada transenden, ada norma, ada nilai. Tolong dicatat ya. Kemudian cara untuk mendapatkan tujuannya ada kajian, metodologi dan pengamalan. Dan kemudian apa buktinya tujuan itu disebut dengan mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Nah, sebelum masuk ke sini saya ingin menjelaskan dulu begini. Ya kan? Ini insya Allah ini materi saya bikin untuk 3 kali pertemuan ini. Ya. Ini materi saya bikin untuk 3 kali pertemuan. Ini tahu di mana nih? Di Damai Indonesia Go TV One. Ya. Tahu siapa ini? Habib Umar. Ini tahu di mana? Jadi ini simpangan Noblet belok ke kiri ini. Noblet belok kiri. Baiklah, ya oke. Oke. Oke, ya oke ya. Nah, ini dulu deh. Tujuan Quran itu transenden. Norma dan nilai. Ya, transenden, norma dan nilai. Mai, apa itu transenden? Ada tahu transenden itu apa? Hah? April, apa itu transenden?
Transenden itu sesuatu yang bersifat imani, itu transenden. Keyakinan iman itu transenden itu. Transenden itu sangat sakral, itu namanya transenden. Ya, iman, malaikat. Dalam Quran bicara malaikat enggak? Bicara iman tidak? Bicara Allah tidak? Bicara malaikat tidak? Bicara surga tidak? Bicara neraka tidak? Itu transenden semua. Itu namanya apa? Transenden. Ini insya Allah walaupun antum tidak masuk jurusan tafsir di UIN, insya Allah didapat semua ini. Ya, makanya jangan pernah kosong ya. Kalau ada waktunya, kalau ada jadwalnya, Ustaz Alwi nanti setiap jadwalnya harus disampaikan ke kawan-kawannya. Zaza Iza ya. Nanti semuanya yang ada nama itu terus termasuk dari algebra Ustazah Fida ya. Setiap kajian ikut ya. Usah pikirin gimana datang perginya, udah. Ya. Kalau nanti Ustaz Fida enggak ya, kita suruh pulang ke Sungai Musi deh. Baik, transenden. Itu namanya apa? Transenden. Apa itu transenden? Sesuatu yang bersifat imani, bukan emani ya. Kalau emani itu kartu. Imani, iman. Yang tidak Anda lihat itu transenden namanya. Itu transenden. Ya. Ilham, pernah lihat malaikat ya? Enggak pernah. Ah, bohong antum ah. Pernah lihat malaikat tidak? Pernah lihat? Ustazah Iza pernah lihat malaikat enggak? Belum pernah ya? Pernah lihat jin, Ambar, Laras? Pernah lihat jin tidak? Eril, pernah lihat ini? Pocong? Pernah lihat pocong? Fadia, itu di Sasarwa pernah lihat pocong enggak? Enggak pernah. Kenapa enggak bisa dilihat? Karena dia sifatnya transenden. Transenden itulah yang pertama kali ditakid oleh Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada transenden itu, dia percaya dengan yang tidak dia lihat. Itu transenden. Ya kan? Saya kemarin diundang di UI pidato tentang bagaimana mendekatkan pemahaman yang batin terhadap yang zahir. Oke, saya berikan contoh. Kata Nabi begini, kata Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba ini, habis sholat subuh rekening bertambah 30 triliun. Hah? Begitu langsung. Ustaz Safruddin itu hampir tiap malam tahajud itu, ya, pagi itu. Bertambah enggak itu rekening begitu saya sholat langsung 50 triliun? Bertambah enggak? Enggak, saya enggak pernah merasakan itu, Pak. Ya, begitu sholat subuh. Tapi Nabi mengatakan apa? 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh. Antum percaya nggak itu sih? Percaya? Tapi nggak pernah bertambah tuh rekening pas saya subuh, benar nggak? Nah, saya bilang sama masuk UI begini. Saya bilang sama mereka, ini saya pidato di UI. Saya bilang gini, anda ini saya bilang itu kan datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Anda tinggal di Depok. Kebetulan saya di ceramahnya di Depok, di UI di Depok. Anda tinggal di UI, tinggal di Depok. Di akhir bulan, Anda mau bayar UKT, uang habis. Mau bayar kontrakan, uang habis. Mau beli makan pun uang habis. Pokoknya uang habis. Sedih nggak? Sedih ya? Oke. Di saat Anda sedih seperti itu, masuk WA. Kata bapak Anda di WA itu, Anda yakin itu bapak Anda? Nah, papi sudah kirim duit ke rekeningmu 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena panggil papi. Kalau papa mungkin cuma 10 juta. Nah, ini papi ya. Papi sudah kirim duit ke rekeningmu berapa? 300 juta. Kira-kira bahagia nggak itu anak? Bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Pertanyaan saya, dia sudah lihat belum duit 300 juta itu? Belum lihat ya? Tapi dia bahagia sekarang.
Kira-kira kenapa? Nah, dua alasannya. Pertama, dia percaya dengan yang memberikan kabar itu. Yang memberi kabar itu adalah bapaknya, papinya. Yang kedua, duit itu masuk ke rekeningnya. Iya kan? Andai kan duit itu masuk ke rekening temannya, kira-kira bahagia nggak dia? Karena dia masuk ke rekening dia, bahagia. Walaupun dia belum lihat, tapi karena masuk ke rekening dia, dia bisa pakai kawan saja. Begitu jugalah orang yang beriman. Pertama, Anda harus percaya dengan yang menyampaikan itu. Yang menyampaikan itu siapa? Allah dan Rasul. Oke? Yang kedua, selama Anda punya iman, iman itu rekening. Iman itu apa? Apapun yang Anda lakukan kebaikan masuk dari rekening Anda itu, walaupun Anda belum lihat hasilnya, tapi Anda harus yakin bahwa rekening itu bisa diambil kapan saja. Bagi orang yang beriman, bahwa rekening amal itu akan bermanfaat dunia akhirat. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Saya rekening amal saya bermanfaat. Kenapa? Quran mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Kalau amalnya banyak masuk surga dia. Ya kan? Di dalam surah yang terakhir Al-Bayyinah itu apa? Ayatnya itu. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu kan masuk surga bagi orang yang takut kepada Tuhan, ya kan? Nah, itulah bukti. Baik, sampai di situ dulu biar kalian penasaran dulu. Oke, jadi dalam Quran itu ada 3 kandungannya, ada tujuan. Yang kedua apa? Ada cara untuk mendapatkan tujuan itu. Yang ketiga apa? Ada buktinya. Tujuan itu transenden, ini akhirat, ini iman, ini gaib. Norma itu nanti adalah ibadah, sholat, lain sebagainya. Nilai itu akhlak. Nilai itu juga akhlak kan. Jadi dalam Quran itu ada apa? Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah ini kalau kita boleh bahasa, ini bahasa keren kampusnya nih. Transenden, norma, nilai. Bahasa anak pondoknya akidah, syariah, akhlak. Ya. Apa bahasa anak pondoknya? Akidah, syariah, akhlak. Bahasa anak kampusnya transenden, norma, nilai. Nah, itu. Ya, saya ingin mengajak kalian semua ini untuk berpikir lebih luas. Ya kan? Jadi bahasa kampusnya transenden, norma, nilai. Bahasa anak pondoknya akidah, syariah, akhlak. Syariah itu norma. Mencuri, as-sariqatu was-sariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Kan begitu kan? Bagaimana caranya kalau orang itu misalnya dia dia mau berwudu, dia mau puasa, tapi dalam keadaan sakit, bolehkah tidak puasa? Boleh. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, kalau dia sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain, sudah sakit permanen, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu norma semua itu. Itu apa nama? Norma semua. Nah, nilai itu akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Itu kan norma semua itu, ya kan? La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Itu kan apa itu? Apa itu? Nilai akhlak. Makanya ini yang sudah hafal 30 juz ini atau yang hafal 20 itu tingkatkan dengan memahami kandungan-kandungannya. Itulah fungsinya tafsir ini.
Fungsinya apa? Tafsir. Insyaallah ya. Semangat insyaallah ya. Oh, ini kalau kalian ikuti semua ini mudah-mudahan ya saya maka tadi di awal saya mengatakan bahwa nggak mungkin 6 bulan itu kalian bisa menjadi mufassir, tidak mungkin. Ya. Saya dari S1, S2, S3. Saya S3-nya tafsir. Waktu menulis disertasi saya ke Kairo, ya, di Al-Azhar University. Saya menulis disertasi di situ. Ya, pulang sekarang masuk di pengembang tafsir Kementerian Agama. Saya nggak merasa bisa menafsirkan Quran. Tapi paling tidak kita memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan dari sekian banyak ayat-ayat yang dibacakannya kepada kita. Paham tuh? Bisa dipahami? Nah, itulah yang disebut bukunya adalah Kaidah Tafsir. Nanti Pak Quraisy Shihab nanti akan kita ringkas. Ustaz Fida ya. Ustaz Fida. Siap ya insyaallah ya. Nanti kita cari waktu 2 hari untuk meringkas ini, enggak apa-apa ya. Di mana kayak gitu sambil minum kopi gitu kan. Ustaz Fida minum kopi. Ini ilmu insyaallah semuanya ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikuti dengan baik. Kemudian nanti bisa kita pahami dan kita alami. Sampai di sini fihi as'ilah wala. Bisa dipahami nggak ini apa yang saya ngomong dari tadi ini? Bisa ya? Bisa ya? Kalau nggak ada yang dipahami saya sedih loh ini. Dari tadi saya ngomong ini ya. Banyak hal yang saya sampaikan ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti apa bedanya zalika dengan hadza, ya kan? Ada kan Quran kan? Ada bedanya kalamullah dengan kitabullah, ya kan? Nah, untuk mulai ini. Nah, nanti di sini nih saya punya materi tentang tafsir itu banyak sekali nih. Itu sabar dalam Quran ya, dan lain sebagainya. Ini juga ada al-ruqyah syar'iyyah segala macam. Ini materi-materi yang saya sudah tulis, saya sudah sampaikan di beberapa tempat di Jakarta ini. Menjaga alam sebagai amanah Tuhan, menyambut panggilan Allah, meraih berkah di usia senja, moderasi beragama, ya kan? Pemikiran Islam kontemporer, pendekatan kajian Quran, ya. Ini, iya sayang cinta dunia akhirat. Oh iya sayang cinta. Spirit korban dan haji, sabar sebagai kematangan spiritual. Ini kalau dikaji ini berapa tahun ya selesainya nih? Nah, berapa tahun selesainya? Ini sahabat misalnya di sini relasi manusia dengan alam semesta. Ini relasi manusia dengan alam semesta ini. Oh ya kan? Oh, coba lihat tuh. Nih coba kata khalaqa berapa kali disebut dalam Quran? Coba lihat nih. Kata ja'ala berapa kali disebut dalam Quran? Kata aftara ini enggak gampang bikinnya nih. Ya, ini nah, coba lihat kosa-kata dalam Quran, ya kan, relasi manusia dengan alam semesta. Kenapa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalaqal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Nah, nanti ini kita akan kaji semua ini. Siap insyaallah menerima ilmu ini? Insyaallah. Kata Fadia, saya siap insyaallah. Fadia ya? Ya, ini nih. Kata dia sudah habis, udah capek katanya. Makanya dia matikan. Ya. Baik, gitu saja. Ada pertanyaan Sami? Nggak ada ya? Alhamdulillah sudah malam dan insya Allah nanti sekarang jam berapa? Wah, sudah lama juga saya ngomong ya, 1,5 jam ya. Masya Allah. Ini ada rekamannya kan? Jangan, ini ada tapi gaya-gaya doang. Ada ya? Ada. Baik, mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita terhadap Al-Quran. Bermanfaat nggak kajian kita malam ini? Hah? Bermanfaat ya? Yang akhwat, bermanfaat nggak kajian kita malam ini? Bermanfaat. Yang ikhwan, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Insya Allah. Jadi saya minta nanti Ustaz Awi sama Ustaz Izza ya, sebelum misalnya dual kita kepala depan lagi, nanti dicek betul siapa yang ikut, kemudian siapa harus hadir. Ya, karena insya Allah semuanya kita berikan untuk teman-teman semua, anak-anakku semua, santri-santri semua. Ya, sayang cinta, gitu. Oke, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita salawat kamilah satu kali. Allahumma shalli salatan kamilatan